Wah, teman-teman, ada yang lucu banget. Ondel-ondel kecil umur 4 tahun hari ini belajar huruf K sampai O bareng hewan-hewan unik. Tapi ternyata ada yang bikin ngakak sekaligus bikin kita mikir. Penasaran kan? Yuk tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, supaya kita makin semangat bikin cerita lucu, gokil, tapi tetap bermanfaat tentang ondel-ondel kesayangan kita. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang sudah ngasih kita kesehatan dan kesempatan buat belajar bareng. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya, biar kita semua dapat keberkahan. Ayo teman-teman, jangan lupa selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap kegiatan kita, termasuk dalam belajar hal-hal kecil kayak mengenal huruf. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1, Iqra, Bismi Robbikaladzi Khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi belajar huruf itu penting banget, karena dari situ kita bisa belajar membaca, dan membaca itu perintah Allah. Silakan tulis juga di kolom komentar, kalian berasal dari daerah mana aja. Biar kita bisa saling kenal dan menambah persaudaraan. Dan tonton sampai selesai ya, karena di akhir ada pertanyaan seru. Kalau bisa jawab dengan benar di komentar, ada hadiah spesial doa yang akan disampaikan di penutup. Di awal pelajaran hari itu, suasana kelas kecil ondel-ondel begitu riuh dengan tawa. Bayangkan sebuah ruang belajar sederhana, dindingnya penuh poster warna-warni berisi huruf hijaiyah, angka, dan alfabet Latin. Di tengah kelas ada papan tulis putih besar, dan di depannya berdiri seorang ondel-ondel kecil berusia 4 tahun, dengan wajah bulat lucu, pipi merona merah, dan mata yang selalu berbinar seakan siap menerima kejutan baru. Hari itu ia memegang sebuah spidol besar berwarna hitam, hampir sebesar tangannya sendiri, yang terlihat kebesaran ketika ia genggam. Namun justru itulah yang membuat pemandangan jadi semakin menggemaskan. Guru ondel-ondel, seorang figur dewasa dengan wajah penuh senyum yang selalu sabar menemani, berdiri di belakangnya. Ayo nak, hari ini kita belajar huruf baru. Coba kamu tulis huruf K di papan tulis, ucap gurunya dengan suara lembut tapi penuh semangat. Sang murid kecil tampak sedikit ragu di awal. Tangannya gemetar kecil, bukan karena takut, melainkan karena terlalu bersemangat ingin segera menunjukkan kemampuannya. Ia mengangkat spidol tinggi-tinggi, lalu dengan gaya khas anak kecil yang polos, mulai menarik garis lurus ke bawah, lalu menambahkan garis miring ke kanan, dan satu lagi ke kiri. Jadilah huruf K pertama yang ia tulis dengan penuh bangga. Begitu huruf K itu selesai dibuat, wajahnya langsung berubah cerah. Ia menoleh ke arah teman-teman sekelas yang ikut menonton, lalu menunjuk huruf itu sambil teriak dengan suara cempreng khas anak kecil. Tuh, aku bisa nulis K. Ini kalau K. Semua anak lain langsung tepuk tangan riuh, sementara guru hanya bisa tersenyum haru karena melihat murid kecilnya berhasil menulis huruf baru. Namun kehebohan tidak berhenti di situ. Saat ondel-ondel kecil masih bangga menunjuk-nunjuk hasil tulisannya, tiba-tiba dari papan tulis keluar sebuah cahaya aneh. Cahaya itu berkilau seperti sinar matahari yang masuk lewat jendela, berpendar-pendar, lalu perlahan membentuk bayangan seekor hewan besar. Semua anak di kelas langsung terdiam. Dan tiba-tiba, bruk, muncullah seekor kuda coklat gagah dari arah papan tulis, seakan-akan huruf K yang ditulis tadi adalah pintu ajaib untuk memanggil hewan itu. Kuda itu berlari kecil di sekitar kelas, dengan surai coklat yang berkilau dan ekor panjang yang melambai-lambai indah. Semua anak langsung teriak kaget bercampur kagum. Wah, kuda. Ondel-ondel kecil yang tadinya cuma mau belajar huruf malah ternganga, matanya membulat lebar, dan tiba-tiba ia tertawa ngakak. Hahaha, kuda beneran keluar? K untuk kuda A. Hahaha. Ia langsung melompat-lompat di tempat sambil tepuk tangan. Lucunya, bukannya takut, ondel-ondel kecil itu malah mendekati kuda yang berlari. Ia mencoba menirukan suara kuda dengan gaya anak kecil. Ihih, cihaah. Suaranya cempreng tapi penuh semangat, bikin semua yang melihat tertawa terbahak-bahak. Guru yang berdiri di belakang sempat melongo heran, lalu geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Astagfirullah, ini anak bukannya takut malah ngajak kudanya main.
Si kuda tampak jinak, ia berlari-lari kecil mengelilingi papan tulis, seolah memang datang khusus untuk menemani belajar. Ondel-ondel kecil itu pun ikutan lari-lari mengejarnya, spidol besar masih ia genggam di tangan. Spidolnya hampir jatuh beberapa kali, tapi setiap kali jatuh ia buru-buru memungutnya lagi sambil tetap teriak. Kuda. Kuda lari. Aku kejar. Hahaha. Anak-anak lain di kelas ikut heboh. Ada yang teriak-teriak kegirangan, ada yang lompat-lompat di kursi, bahkan ada yang bertepuk tangan tanpa henti. Suasana kelas berubah seperti arena sirkus kecil. Kuda berlari, ondel-ondel kecil mengejar, teman-teman menyoraki, dan guru mencoba menjaga agar situasi tetap terkendali, meskipun dalam hati juga ikut bahagia. Ketika kuda berhenti sejenak di depan papan tulis, ia menganggukkan kepala, seakan mengakui bahwa huruf K memang adalah miliknya. Ondel-ondel kecil pun dengan polos menepuk-nepuk leher kuda itu sambil berkata, "Makasih ya kuda A, udah dateng nemenin aku belajar huruf K. Kalau nggak ada kamu, aku mungkin bosen. Sekarang jadi seru banget." Guru kemudian menambahkan penjelasan sambil tersenyum, "Nah, teman-teman, jadi huruf K itu contohnya kuda. Kalau kita ingat kata kuda, insya Allah kita gampang ingat huruf K." Semua anak serentak mengangguk-angguk, meskipun sebenarnya masih sibuk memperhatikan kuda coklat yang gagah itu. Tak lama kemudian, kuda itu berlari sekali lagi mengelilingi kelas, lalu perlahan masuk kembali ke papan tulis seperti semula. Cahaya yang tadi muncul kini menghilang, dan kelas kembali seperti sedia kala. Tapi rasa kagum dan tawa anak-anak masih terus bergaung. Ondel-ondel kecil masih berdiri di depan papan tulis, sambil menatap huruf K yang ia tulis tadi. Wajahnya bersinar penuh kebanggaan, tangannya menunjuk tulisan itu sambil mengulang-ulang. K, kuda A. Aku bisa nulis K, hehehe. Semua orang di kelas ikut tertawa, dan hari itu menjadi momen tak terlupakan. Lebih dari sekadar belajar huruf, momen itu menjadi pelajaran tentang semangat, keberanian, dan kegembiraan dalam menuntut ilmu. Karena seringkali, belajar hal kecil pun bisa jadi pengalaman luar biasa kalau dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh tawa. Setelah heboh dengan huruf K dan munculnya kuda coklat gagah yang sempat bikin kelas seperti arena sirkus kecil, suasana perlahan mulai reda. Anak-anak masih cekikikan, beberapa masih menirukan suara kuda, sementara guru mencoba menenangkan mereka dengan tepuk tangan pelan. Ondel-ondel kecil pun masih ngos-ngosan karena terlalu banyak berlari mengejar kuda tadi. Pipi bulatnya tampak makin merah, napasnya tersengal-sengal, tapi matanya tetap berbinar penuh semangat. Guru kemudian berkata dengan suara penuh kehangatan, "Nah, sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya ya. Ayo siapa yang tahu huruf setelah K?" Beberapa anak langsung bersuara, L. Ondel-ondel kecil langsung angkat tangan tinggi-tinggi sambil teriak dengan suara cempreng. Aku bisa nulis L. Aku mau coba Bu Guru." Dengan langkah kecil yang agak terburu-buru, ia maju lagi ke papan tulis. Spidol besar yang tadi hampir jatuh kini kembali ia genggam erat-erat. Ia berdiri dengan kaki sedikit terbuka, lalu mulai menulis huruf L dengan goresan tegak lurus ke bawah, lalu garis pendek ke kanan. Bentuk hurufnya agak miring, tidak terlalu lurus, tapi bagi anak kecil usia 4 tahun itu sudah pencapaian luar biasa. Begitu selesai menulis, ia langsung menunjuk hasil tulisannya sambil meloncat kecil. "Tara A, ini huruf L. Aku bisa A." Anak-anak lain langsung bertepuk tangan riuh. Ada yang bersorak, ada yang ikutan berdiri sambil menirukan gerakan huruf L dengan tangan. Guru pun tersenyum lebar dan berkata, "Masya Allah, pinter sekali. Ini huruf L, anak-anak. L untuk apa ya kira-kira?" Suasana kelas mendadak hening. Semua anak mencoba berpikir keras. Ada yang menjawab asal, L untuk lampu. Ada yang menjawab, L untuk lontong. Dan tiba-tiba si ondel-ondel kecil teriak lantang, L untuk lumba-lumba A. Suaranya menggema di seluruh kelas, membuat semua anak lain kaget lalu tertawa. Tepat setelah kata lumba-lumba disebut, papan tulis kembali berkilau dengan cahaya ajaib. Sama seperti saat huruf K tadi memunculkan kuda. Cahaya biru kehijauan menyelimuti ruangan, berpendar-pendar seperti riak air laut. Anak-anak terbelalak, guru pun menutup mulutnya menahan keterkejutan.
Dari dalam papan tulis terdengar suara cipratan air biur-biur, lalu tiba-tiba muncullah seekor lumba-lumba yang melompat tinggi ke udara. Biur. Air asin seolah tumpah ke lantai kelas. Meski sebenarnya hanya ilusi ajaib. Lumba-lumba itu melompat anggun. Tubuhnya berwarna abu-abu dengan perut putih mengilap, siripnya tajam, dan ekornya memercikan cahaya biru setiap kali bergerak. Anak-anak langsung menjerit kegirangan. "Wow, lumba-lumba ah!" Ondel-ondel kecil langsung lompat kegirangan. Ia menepuk-nepuk papan tulis sambil berteriak, "L, lumba-lumba. Ihih, aku benar. Ia lalu berlari-lari kecil di lantai kelas sambil menirukan gaya berenang. Tangannya digerakkan ke kanan-kiri seolah sedang mendayung air. "Aku lumba-lumba ah. Lumba-lumba ah bisa renang," teriaknya dengan nada cempreng penuh kebanggaan. Lucunya, ia sampai tiduran di lantai dan mendorong badannya maju mundur seakan-akan sedang menyelam. Semua anak lain ngakak sampai terpingkal-pingkal. Ada yang berteriak, "Hahaha, lihat tuh, ondel-ondel jadi lumba-lumba darat." Guru pun ikut tertawa sambil tepuk tangan. Meskipun dalam hati juga kagum dengan imajinasi polos murid kecil itu. Lumba-lumba itu sendiri terlihat jinak dan penuh keceriaan. Ia melompat sekali lagi dari papan tulis, membuat suara cipratan air membasahi imajinasi anak-anak. Lalu dengan lembut, ia mendarat tepat di samping ondel-ondel kecil, seakan-akan ingin bermain bersamanya. Si kecil pun langsung berdiri, menepuk-nepuk badan lumba-lumba sambil berseru, "Hi, lembut banget. Lumba-lumba baik banget." Guru memanfaatkan momen itu untuk mengajarkan lebih dalam. "Nah anak-anak, kalau tadi huruf K untuk kuda, sekarang huruf L untuk lumba-lumba. Ingat ya, lumba-lumba adalah hewan laut yang pintar. Mereka suka bermain, suka melompat, dan bahkan bisa membantu manusia." Anak-anak mengangguk penuh semangat, meskipun sebagian masih sibuk berusaha menyentuh tubuh lumba-lumba yang bersinar itu. Si ondel-ondel kecil kemudian berlagak sok pintar. Ia berdiri tegak dengan dada dibusungkan, lalu berkata keras-keras, "Aku tahu, lumba-lumba itu sahabat manusia. Kalau ada orang tenggelam, lumba-lumba suka nolongin. Betul kan Bu Guru?" Guru tersenyum lalu mengangguk. "Betul sekali. Masya Allah, pinter banget. Jadi huruf L bukan cuma buat diingat, tapi juga mengajarkan kita tentang makhluk Allah yang baik hati." Seketika suasana kelas berubah jadi penuh keceriaan sekaligus kekaguman. Anak-anak mulai menirukan suara lumba-lumba dengan gaya konyol. Ih, ada yang berguling di lantai pura-pura jadi ikan, ada juga yang bikin gerakan lompat seperti lumba-lumba. Semua itu membuat suasana kelas benar-benar seperti lautan kecil yang dipenuhi imajinasi. Lucunya, ondel-ondel kecil malah kebablasan. Ia naik ke kursi lalu loncat turun ke lantai sambil teriak, "Ciaat, aku lumba-lumba terbang." Bu! Ia jatuh dengan pantat lebih dulu, lalu bangkit lagi tanpa merasa sakit sambil ketawa ngakak. Semua orang di kelas pun kembali tertawa terbahak-bahak. Setelah puas bermain, lumba-lumba itu menatap anak-anak dengan mata bulat penuh kasih. Ia lalu melompat sekali lagi ke udara, mengibaskan ekornya, dan perlahan kembali masuk ke dalam papan tulis. Cahaya biru kehijauan perlahan memudar, meninggalkan huruf L besar yang tadi ditulis di papan sebagai pengingat. Anak-anak semua bertepuk tangan. Ondel-ondel kecil berteriak penuh semangat, "Aku bisa ah. Aku tulis L, terus keluar lumba-lumba ah. Hahaha." Guru tersenyum sambil berkata, "Masya Allah, ini pelajaran luar biasa. Belajar huruf jadi menyenangkan. Kan? Yuk sama-sama kita ucapkan terima kasih pada Allah, karena sudah mengajarkan kita lewat hal-hal kecil yang indah ini." Semua anak serempak mengucapkan, "Alhamdulillah," dengan wajah ceria. Dan momen itu pun menjadi bagian tak terlupakan dari perjalanan belajar mereka. Setelah kehebohan huruf L dengan lumba-lumba yang melompat anggun keluar dari papan tulis, kelas kembali bergemuruh. Anak-anak masih menirukan suara lumba-lumba, ada yang lompat-lompat menirukan gaya renangnya, dan ada juga yang pura-pura jadi ikan. Ondel-ondel kecil kita bahkan masih tiduran di lantai sambil menggoyangkan tangannya, pura-pura menyelam. Gurunya sampai harus menepuk tangan keras-keras sambil tersenyum. "Baik anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya, jangan kebanyakan mainnya, nanti malah nggak belajar huruf yang lain." Semua anak langsung berhenti, meski beberapa masih cekikikan.
Suasana kelas mulai terkendali lagi. Guru pun melanjutkan, sekarang kita belajar huruf berikutnya. Setelah K dan L, huruf apa? Anak-anak serentak menjawab, M. Dengan penuh semangat, suara mereka menggema, M, M, M. Ondel-ondel kecil yang baru saja berdiri dari lantai langsung angkat tangan tinggi-tinggi. Aku yang nulis Bu Guru. Aku bisa katanya dengan suara cempreng khas anak-anak. Tanpa menunggu dipanggil, ia sudah berlari kecil ke papan tulis. Hampir terjatuh karena terburu-buru. Spidol besar masih setia dalam genggamannya, meskipun hampir terlepas karena tangannya berkeringat. Dengan gaya serius ala-ala anak pintar, ia mulai menuliskan huruf M di papan tulis. Garis lengkungnya tidak terlalu rapi, malah agak miring ke kanan dan mirip gunung kembar yang goyang. Tapi baginya, itu adalah huruf M yang sempurna. Begitu selesai, ia langsung menunjuk papan tulis dengan wajah penuh bangga. Tuh lihat, M. Aku bisa tulis M. 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 Anak-anak lain langsung bersorak. Wow. Ada yang bertepuk tangan keras, ada yang sampai berdiri dari kursi karena saking semangatnya. Guru tersenyum bahagia dan berkata, Masya Allah, pinter banget. Nah, huruf M ini untuk kata apa ya, anak-anak? Mereka mulai menebak-nebak. Ada yang teriak, M untuk matahari. Ada yang menjawab, M untuk mobil. Dan tiba-tiba si ondel-ondel kecil berteriak lebih keras, M untuk monyet. Suaranya cempreng, melengking, dan bikin semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Seakan huruf M di papan tulis merespons jawaban itu, cahaya ajaib kembali muncul. Kali ini warnanya coklat keemasan, seperti warna kulit pohon di hutan. Dari papan terdengar suara ranting patah, suara krak-krak-krak. Lalu tiba-tiba muncullah seekor monyet kecil yang bergelantungan di tali mainan yang tergantung di kelas. Uaak-uaak. Hih, suara monyet itu nyaring sekali. Anak-anak langsung teriak heboh. Ada yang berlari ke belakang, ada yang malah maju penasaran. Ondel-ondel kecil langsung tepuk tangan sambil loncat-loncat. Bener kan? Bener kan? M untuk monyet. Hahaha, monyet dateng beneran. Lucunya, monyet itu langsung beraksi. Ia memanjat tiang penyangga papan tulis, lalu meloncat ke kursi guru, kemudian bergelantungan di tali. Ondel-ondel kecil, bukannya takut, malah menirukan gerakan monyet itu. Ia jongkok, goyang-goyang, lalu menggaruk-garuk kepala sambil bersuara, Uaak-uaak, aku monyet juga. Hahaha. Teman-temannya langsung terpingkal-pingkal. Ada yang sampai pegang perut saking sakitnya ketawa. Guru menahan tawa sambil berkata, Astagfirullah, ini bocah ada-ada aja. Tapi ya sudahlah, biar sekalian jadi pelajaran. Monyet itu tampaknya sangat ramah. Ia mendekat ke ondel-ondel kecil, lalu menepuk bahunya dengan tangan kecilnya. Si kecil malah balik menepuk dada monyet itu sambil berkata, Hai monyet, kamu teman aku ya? Yuk kita main bareng. Monyet itu seolah mengerti, ia mengangguk lalu meloncat ke kepala ondel-ondel kecil, duduk manis di sana seperti topi hidup. Semua anak di kelas teriak kaget. Wah. Tapi si kecil malah ketawa ngakak. Hahaha, monyet jadi topi. Aku punya topi monyet. Ia lalu jalan keliling kelas dengan monyet di atas kepalanya, membuat suasana makin kacau balau. Anak-anak lain menyoraki sambil bertepuk tangan, ada juga yang minta gilirannya dipakaikan topi monyet. Guru akhirnya angkat bicara. Anak-anak, ingat ya, huruf M ini untuk monyet. Tapi kita juga harus tahu, monyet itu hewan ciptaan Allah. Kita boleh bermain dan bercanda, tapi jangan pernah menyakiti mereka. Anak-anak mengangguk-angguk meski masih sibuk tertawa melihat tingkah lucu murid kecil yang berlarian dengan monyet di kepalanya. Ondel-ondel kecil kemudian mencoba memberi makan monyet dengan imajinasinya. Ia pura-pura mengambil pisang dari kantong bajunya, padahal kosong, lalu berkata, Nih monyet, aku kasih pisang. Makan ya. Monyet itu benar-benar menerima pisang imajiner itu, lalu berpura-pura mengupas dan memakannya. Semua yang melihat langsung ngakak lagi, hahaha, monyet pura-pura makan pisang. Setelah puas bermain, monyet itu turun dari kepala ondel-ondel kecil, lalu bergelantungan sekali lagi di tali mainan. Ia melompat-lompat beberapa kali,
mengeluarkan suara khasnya, lalu perlahan kembali masuk ke dalam papan tulis, hilang bersama cahaya coklat keemasan. Suasana kelas pun kembali tenang. Tapi tawa anak-anak masih belum reda. Ondel-ondel kecil berdiri tegak sambil menunjuk huruf M besar di papan tulis. Aku bisa. M untuk monyet. Monyet teman aku. Hahaha. Guru menutup sesi itu dengan pesan singkat. Masya Allah, hari ini kita belajar huruf M. Ingat ya anak-anak, M untuk monyet. Dan dari monyet kita belajar, kalau hewan juga bisa jadi sahabat. Jadi sayangi semua makhluk ciptaan Allah. Semua anak mengangguk sambil masih tersenyum. Mereka benar-benar tidak akan pernah lupa huruf M. Karena pengalaman belajar hari itu terlalu lucu dan berkesan. Nah sobat semua, kita lanjutkan lagi cerita lucu sekaligus seru dari ondel-ondel kecil kita yang baru berusia 4 tahun, dan sedang semangat-semangatnya belajar huruf. Setelah tadi berhasil mengenal huruf K dengan kata kucing, huruf L dengan kata lebah, dan huruf M dengan kata monyet, kali ini tibalah giliran huruf N. Wah, huruf yang satu ini kelihatannya gampang. Ya, bentuknya cuma setengah seperti huruf M. Tapi jangan salah, bagi anak-anak kecil seperti ondel-ondel kita ini, membedakan huruf M dan N bisa jadi tantangan yang cukup bikin bingung. Tapi karena semangatnya yang luar biasa, ditambah sifat kocaknya yang selalu bikin kita tertawa, belajar huruf N pun jadi penuh warna dan cerita lucu yang tak terlupakan. Guru ondel-ondel, yaitu Pak Raden Kumis, dengan penuh semangat menggambar huruf N besar di papan tulis kayu. Anak-anak, ini huruf N, ingat, N itu seperti M tapi lebih ramping. Nah, kira-kira hewan apa ya yang diawali dengan huruf N? Tanya Pak Raden sambil tersenyum lebar. Anak-anak lain terdiam sambil berpikir, tapi si ondel-ondel kecil langsung teriak dengan suara lantang. Naga? Semua anak terkejut, suasana kelas mendadak pecah dengan tawa. Pak Raden pun tertawa geli. Hahaha, betul sih, naga memang pakai huruf N, tapi naga itu kan hewan mitos, tidak ada di dunia nyata. Ondel-ondel kecil cengar-cengir, lalu menjawab polos, tapi naga ada di film, Pak. Suasana jadi tambah heboh, karena logika anak kecil itu memang kadang bikin orang dewasa tak bisa menahan tawa. Akhirnya, Pak Raden pun meluruskan dengan sabar, iya betul, di film ada naga, tapi kalau di dunia nyata ada hewan lain yang pakai huruf N, misalnya nuri. Burung nuri itu cantik sekali warnanya. Suaranya juga bisa menirukan kata-kata manusia. Begitu Pak Raden menyebut burung nuri, ondel-ondel kecil langsung semangat. Dia pura-pura jadi burung nuri sambil mengepak-ngepakkan tangannya seperti sayap, lalu menirukan suara, halo, halo, ondel-ondel lucu. Semua murid lain langsung tertawa terbahak-bahak melihat tingkahnya. Saking semangatnya, ondel-ondel kecil sampai berdiri di atas bangkunya dan berputar-putar seperti burung yang hendak terbang. Pak Raden sampai geleng-geleng kepala sambil menahan tawa. Hati-hati jatuh, nak, burung nuri memang bisa terbang, tapi kamu kan bukan burung beneran, ucap Pak Raden sambil menahan senyum. Tidak berhenti di situ, ondel-ondel kecil tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi lalu berkata, Pak, kalau burung nuri bisa bicara, apa bisa dia ikut belajar huruf N juga? Pertanyaan polos itu membuat seisi kelas kembali meledak dengan tawa. Pak Raden lalu menjelaskan, burung nuri memang bisa menirukan suara manusia, tapi dia tidak benar-benar mengerti huruf. Kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah karena diberi akal untuk belajar huruf, membaca, dan menulis. Kalau burung hanya bisa ikut-ikutan. Penjelasan itu disambut anggukan polos dari ondel-ondel kecil, tapi ia langsung menimpali dengan nada jenaka. Berarti kalau saya ajari burung nuri huruf N, nanti dia bilang, N, naga. Ya, Pak. Semua murid kembali tergelak. Bahkan Pak Raden pun sampai menepuk dahinya sambil tertawa. Hahaha, iya, mungkin bisa begitu. Belajar huruf N hari itu benar-benar penuh kejutan dan kelucuan. Tidak hanya murid-murid yang belajar, tapi guru pun ikut tertawa puas melihat semangat anak-anak. Ondel-ondel kecil kita belajar huruf bukan hanya sekadar membaca dan menulis, tapi juga dengan cara yang membuat semua orang bahagia. Bayangkan saja, dari sekadar huruf N bisa berubah jadi adegan kelas yang heboh, lucu, sekaligus berkesan. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa dalam mendidik anak kecil memang butuh kesabaran, tapi juga dibutuhkan humor dan kebahagiaan supaya ilmu yang disampaikan mudah masuk ke hati mereka. Karena anak-anak belajar bukan hanya dengan otak, tapi juga dengan hati dan perasaan. Nah sobat semua,
Tibalah kita di bagian paling seru dari kisah hari ini, yaitu ketika ondel-ondel kecil kita yang masih berusia 4 tahun akhirnya sampai pada pelajaran terakhir dalam satu rangkaian huruf yang sudah ia lalui dengan penuh semangat, yaitu huruf O. Setelah huruf K ditemani kuda, huruf L ditemani lumba-lumba, huruf M ditemani monyet, huruf N ditemani naga, kini giliran huruf O ditemani orang utan. Wah, hewan yang satu ini benar-benar bikin suasana belajar jadi luar biasa seru sekaligus penuh gelak tawa. Coba bayangkan, ondel-ondel kecil dengan wajah bulatnya yang penuh semangat, tangannya memegang spidol warna-warni, berdiri di depan papan tulis besar sambil menulis huruf O garis bulat yang ia goreskan awalnya agak miring, agak mirip dengan angka 0 yang ketarik ke samping. Semua orang di kelas pun tertawa kecil, termasuk Pak Raden Kumis, guru yang setia mendampingi proses belajar huruf dari awal. Namun ondel-ondel kecil tidak menyerah. Ia menghapus lagi dan membuat lingkaran lebih rapi. Hingga akhirnya, sebuah bulatan indah terbentuk dengan sempurna, dan ia pun berteriak kegirangan sambil melompat-lompat. Yes! Oh! 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 Di saat itulah, muncul seekor orang utan lucu yang seakan-akan ikut mendukung proses belajar. Orang utan itu duduk di bangku belakang, memakai kacamata bulat besar, lalu pura-pura membuka buku seolah sedang membaca huruf O juga. Semua yang melihat langsung tertawa terbahak-bahak, karena ekspresi orang utan itu benar-benar menggemaskan. Bahkan ondel-ondel kecil yang biasanya agak pemalu jadi berani maju mendekati orang utan. Lalu dengan suara lantang ia menunjuk papan tulis sambil berkata, "Ini huruf O, teman-teman. O itu orang utan." Sontak semua ruangan bergema oleh tepuk tangan riuh. Tiba-tiba, orang utan itu berdiri, menggaruk kepalanya sebentar, lalu mengambil spidol dan mencoba menulis huruf O di papan tulis. Namun bukannya bulatan rapi, yang ia tulis malah lingkaran berantakan mirip donat digigit sebelah. Semua yang ada di kelas tidak bisa menahan tawa lagi, bahkan Pak Raden Kumis sampai jongkok sambil memegang perutnya saking lucunya. Ondel-ondel kecil pun ikut terpingkal-pingkal sambil menepuk-nepuk papan tulis. Suasana kelas menjadi sangat meriah. Semua hewan yang hadir sebelumnya seperti kuda, lumba-lumba, monyet, dan naga pun seakan-akan ikut menyemangati. Dalam imajinasi ondel-ondel kecil, mereka semua berdiri berjejer sambil bersorak-sorai, memberikan semangat ketika ia berhasil menyelesaikan pelajaran huruf K sampai O dengan baik. Ia merasa benar-benar menjadi bintang kelas hari itu, penuh kepercayaan diri dan semangat belajar yang luar biasa. Tidak berhenti di situ, orang utan lucu tadi kemudian duduk kembali di kursinya dan tiba-tiba mengeluarkan pisang besar dari tasnya. Pisang itu dibuka dengan gaya sok pintar, lalu ia berkata seolah-olah bisa bicara, "Oh itu orang utan makan pisang." Semua terdiam sejenak, lalu meledak lagi dengan tawa yang lebih keras dari sebelumnya. Bahkan ondel-ondel kecil sampai jatuh terguling ke lantai karena saking ngakaknya. Pelajaran huruf O hari itu benar-benar jadi penutup yang sangat indah sekaligus kocak dari rangkaian belajar huruf K sampai O. Semua yang hadir merasa sangat bahagia dan bangga, karena melihat ondel-ondel kecil bisa belajar dengan cara yang menyenangkan, penuh tawa, namun tetap berhasil menghafal huruf-huruf baru dengan baik. Orang utan yang menggemaskan itu pun seakan jadi simbol bahwa belajar bisa dilakukan dengan hati gembira, tanpa beban, dan selalu ada hal lucu yang bisa membuat suasana semakin hidup. Dan di balik semua kelucuan itu, terselip pesan yang sangat penting, bahwa anak-anak, termasuk ondel-ondel kecil, bisa lebih cepat belajar ketika ada suasana yang menyenangkan, penuh canda, dan ada dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Belajar tidak melulu harus serius, tapi bisa juga sambil bermain, sambil tertawa, dan sambil merasakan kebersamaan. Dari sinilah ondel-ondel kecil kita mendapatkan semangat baru untuk terus melanjutkan perjalanan belajarnya ke huruf-huruf berikutnya. Hingga akhirnya, setelah kelas usai, Pak Raden Kumis menutup buku besar berisi daftar huruf, lalu menatap ondel-ondel kecil dengan wajah penuh kasih sayang. "Bagus sekali, Nak," katanya lembut. "Hari ini kamu sudah belajar huruf K, L, M, N, dan O. Kamu juga sudah mengenal kuda, lumba-lumba, monyet, naga, dan orang utan. Semua itu adalah karunia dari Allah, dan tugas kita adalah selalu bersyukur serta menjaga ciptaannya." Ondel-ondel kecil mengangguk penuh semangat, lalu menutup pelajaran hari itu dengan senyuman lebar. Alhamdulillah, sobat semua, akhirnya cerita lucu sekaligus penuh makna tentang ondel-ondel kecil belajar huruf K sampai O sudah selesai. Kita sudah tertawa bersama,
kita sudah belajar bersama, dan kita juga sudah mengambil hikmah bahwa belajar itu harus dilakukan dengan hati gembira. Semoga kita semua selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Semoga kita tidak lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah. Kami doakan semoga umat Nabi Muhammad diberikan rizki yang luas, berkah, dan halal. Kami doakan pula semoga bagi siapa saja yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar akan mendapat hadiah doa haji, umroh, dan ziarah Nabi setiap tahun. Dan bagi yang salah menjawab, jangan khawatir, karena doa sehat dan berkah akan selalu menyertai kalian semua. Jangan lupa tuliskan request judul, apalagi tentang ondel-ondel yang kalian mau di kolom komentar. Insya Allah akan kita ceritakan di video berikutnya dengan penuh keceriaan. Sampai jumpa di kisah ondel-ondel yang akan datang.